sebagai Win Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang tidak hadir ya. Bapak Nisa sakit. Oh, sakit. Sama siapa lagi? Nisa saja. Ya Pak. Kita doakan ya, mudah-mudahan Nisa diberikan kesehatan kembali supaya bisa berkumpul lagi di kelas, bisa belajar dengan seperti biasa kembali ya. Kita doakan semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kembali kepada Nisa. Sebelum mulai kita bakal semangat dulu biar kita semangat. Sudah pada makan semua? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, kita bakal semangat dulu. Satu dari kanan, Satu dari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. dua, Dari kanan, dua dari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cepet. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, mari tepuk tangan kuat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak perintahkan ketua kelasnya ya untuk memimpin. Silakan Fikri. Duduk yang rapi. Siap. Siapa beri salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang paling utama dipermudah dalam pembelajaran, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak memulai pembelajaran menyambut usia balik, apakah kalian mengetahui tanda-tanda balik? Ada yang tahu? Coba cungkan tangannya. Ya. Dewasa. Dewasa. Dianggap betul dulu sama Bapak ya. Terus sudah haid. Ya, oke. Berjanggut ya, karena perempuan nggak berjanggut ya. Itu tanda-tanda balik ya. Nah, mengetahui tanda-tanda balik merupakan perkara yang sangat penting karena di saat itulah mengerjakan ibadah wajib ya menjadi tanggung jawabnya kalau sudah memasuki
usia balik, menjalankan ibadah. Apalagi selain itu, ada yang mengetahui kewajiban tanggung jawab? Betul, terus ada lagi kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai muslim yang baik. Misalkan jam 6 malam maghrib, apa itu namanya? Puasa. Berpuasa. Apakah itu wajib sebagai muslim yang baik? Wajib. Nah, sudah balik, kita harus menjalankan kewajiban dengan sesuai syariat agama. Ya, agama kita agama Islam. Nah, lanjut ya. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini menjelaskan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan menurut ilmu fikih. Ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dapat menjelaskan pengertian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih secara lengkap dengan bahasa sendiri. Ya, nah, coba lihat dan amati gambar berikut ini. Yang pertama masih pakai pampers, ya. Ada perubahan, naik kembali masih pakai? Masih, ya. Yang pertama bayi, ya. Yang kedua sudah balita, naik lagi sudah pakai baju, iya sama. Semua juga memakai baju, ya. Sudah masuk anak-anak, ya. Terus sampai ke kakek-kakek. Nanti kamu jelaskan, diamati oleh kamu gambar tersebut. Nanti di akhir dijelaskan sesuai kelompoknya. Apakah ada perubahan sejak balita, sejak mulai dari bayi, ya, sampai kakek-kakek? Ada nggak? Ada. Bertemu dengan bapak-bapak atau kakek-kakek yang berjanggut, ketemu nggak? Atau ayah saya sendiri, Pak? Ayah saya sendiri berjenggot, Pak, karena ikutin sunnah Nabi. Gitu. Bertemu di jalan atau di rumah? Di rumah ada. Ayahnya berjenggot? Ya. Nanti di saat usia balik, sudah balik, ya, diantaranya tumbuhnya rambut di bagian tertentu, ya. Untuk saat ini Bapak akan membahas mengenai menyambut usia balik, ya. Apa itu balik? Ya, balik menurut fikih dulu, ya. Apa itu balik? Menurut bahasa artinya adalah sampai. Menurut istilah sampai usia kedewasaan, ya. Nah, sampai usia kedewasaan dalam ilmu fikih ada 3 tanda-tanda balik, ya. Yang pertama adalah usia 15, genap usia 15 tahun. 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, atau disebut dengan mukallaf, ya. Mau laki-laki mau perempuan sama, ya. Di saat usia 15 tahun maka termasuk balik, ya. Nah, yang kedua keluar mani atau mimpi basah atau disebut iktiraf. Nah, yang ketiga adalah keluar darah haid. Biasanya ada yang malu-malu, masih ada yang malu-malu. Ada yang sudah pernah mimpi basah. Ada? Ada, cuman nggak ketahuan. Ini ada masih malu-malu, ya. Ada laki-laki? Ada katanya, ya. Adanya pelan tapi senyum, berarti sudah, ya. Ada yang sudah haid di sini? Siapa? Oh ya, coba. Ada haid normal tapi haidnya Bapak gimana kalau lewat 15 hari katanya tuh? Lewat
15 hari, yang seharusnya yang normalnya 14 hari ya normalnya. Kalau lewat dari 15 hari itu termasuk kepada istihadah namanya, itu penyakit karena darah haid itu bagus kalau keluar itu keluar darah kotor ya, kalau tidak keluar itu. Terus buatlah kesimpulan tentang pengertian haid ya. Terus kamu wawancarai apakah guru boleh nanti misalkan teman kamu atau kakak kelas kamu ya, tentang berhubungan tentang dengan balik ya, mau bertanya tentang bahasa nanti ke bapak atau ikan KPD-nya. Namun untuk ini nanti kamu kerjakan di saat waktu yang senggang ya, pas lagi istirahat atau nanti pas mau pulang ya, kamu tanyain wawancarai ya ke teman boleh, ke kakak kelas atau ke guru-guru boleh, atau yang lebih dewasa boleh. Kita baru melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya di sini naik angkot ya. Tahu suara mobil? Ya. Pernah naik angkot semua pernah? Ya, kalau belok ke kiri ya, ke kanan sesuai kamu duduknya ya. Siap. Naik angkot. Siap. Belok ke kiri. Belok ke kanan. Lurus lagi. Setelah kita melakukan ice breaking, segar? Tidak mengantuk lagi? Lanjutkan ya. Nah, sekarang membahas tentang larangan bagi orang yang berhadas besar. Pertama, ada apa saja ini yang dibaca sama kamu? Ada tawaf, terus berdiam di masjid. Tidak boleh ya tawaf berdiam di masjid. Kamu misalkan membaca terus menyentuh, apalagi menyentuh apa? Menyentuh apa? Al-Qur'an. Di sini mushaf ya, mushaf Al-Qur'an. Cuma yang disebut mushaf Al-Qur'an itu benar-benar Al-Qur'an full ya, full Al-Qur'an bukan terjemahan. Jadi, terus tidak boleh sholat sujud tilawah dan sujud syukur. Dilanjut ya. Bagi laki-laki dan perempuan, niatnya pertama adalah kamu harus niat mandi junub dulu ya. Yo, Isan dan kawan-kawan, ayo ya. Nawaitu kalau yang lagi haid pakai haidil, minal haidil ya. Nah, yang pertama adalah nih ya. Yang kedua berarti kamu membasuh kedua tangan ya sebanyak 3 kali. Yang ketiga bersihkan. Kamu harus paham ini ya, harus mengerti ini karena ini kamu akan naik derajat tadinya anak-anak jadi sudah harus paham juga tahu ya. Yang ketiga adalah membersihkan kemaluan ya, dibersihkan dengan tangan kiri hingga bersih. Nah, setelah bersih kamu cuci lagi dengan sabun. Lanjutkan kepada wudhu seperti biasa. Wudhu seperti biasa ya. Wudhu seperti halnya kita mau melaksanakan sholat ya. Niat wudhu dulu ya. Jangan jadi niat mandi wajib, jangan, niat wudhu biasa. Setelah membersihkan kemaluan terus kita bersihkan. Terus niat wudhu seperti biasa. Sudah selesai wudhu, barulah kita membasuh rambut dengan
tangan di sela-sela. Lanjut kepada mengguyur kepala, ya, guyur ke seluruh tubuh. Yang ketujuh adalah pakai sabun, kamu mandi seperti biasa. Yang kedelapan, kamu wudhu lagi kalau kamu mau sholat. Tapi sebenarnya itu udah termasuk rangkaian wudhu, ya. Sebelumnya kan kamu membersihkan kemaluan terus berwudhu. Mungkin dari bagian nanti akan dilanjutkan kembali dan nanti dikumpulkan, ya, KPD-nya yang telah Bapak kasihkan. Nanti dikumpulkan setelah wawancara melalui kepada kakak kelas kalian, kepada ibu guru, boleh, ya. Nanti dikumpulkan untuk minggu depan menyambut usia balik menurut ilmu biologi. Baik, untuk kesimpulan, coba ada yang bisa menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yo, siapa yang ingin menjawab tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Kasih tongkat, langsung menjawab. Nih. Hai, betul? Betul. Ada lagi? Siapa yang menjawab? Dewasa itu pengertiannya, ya. Ini tanda-tandanya. Tapi benar, ya. Itu artinya adalah dewasa. Tapi sampai, ya. Sampai. Maksudnya sampai, ya. Ada lagi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Pak, kasih nih. Mimpi basah, ya, atau ihtilam. Ada lagi? Nih. 15 tahun. Nah, 15 tahun. Oke, ya. Nah, untuk kesimpulannya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, yang pertama genap 15 tahun. Yang kedua adalah mimpi basah atau keluar air mani. Yang ketiga adalah keluarnya darah haid, ya. Terus cara mencucikan, ya, dengan cara mandi wajib. Mencucikan apa? Ada spersa atau kamu melaksanakan bercuci, ya, setelah ada sisa. Terus larangan apa saja bagi yang sedang berhadas besar? Yang pertama adalah sholat sujud syukur, sujud tilawah, ya, terus membaca menyentuh Al-Quran, ya. Terus apalagi ini mushaf, ya, tadi udah Bapak terangin, ya, mushaf. Cuman ada yang membolehkan membaca yang artinya, ya, di mazhab yang lain. Larangannya yang ketiga adalah tawaf, terus berdiam di masjid, tidak boleh, ya. Nah, mungkin cukup sampai sini untuk minggu depan menyambut usia balik menurut ilmu biologi, ya. Nah, sebelum mengakhiri, ya, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan hikmah dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita pulang mengakhiri, alangkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu, ya. Allah